Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Wow. Seperti Bitcoin dan beberapa koin masih melempem banget ya. Di minggu ini kayaknya Bitcoin melemah banget ya. Bahkan di angka 65 atau 66 ribuan dolar ya. Jadi benar-benar koreksinya cukup lumayan dalam dibandingkan di minggu lalu yang kencang bahkan di atas 70 ribuan atau 75 ribu ya dolar ya untuk harga Bitcoin pada saat itu. Dan kita lihat juga di sini begitu dengan beberapa meme coin dan altcoin yang sepertinya cenderung koreksi dalam satu pekan terakhir ini gitu ya. Dan ya memang tahun 2026, 2027 itu adalah tahun koreksi atau sideways Bitcoin sebelum menuju di halving Bitcoin selanjutnya itu tahun 2028 ya. Siap-siap tuh 2028 udah mulai ngacang lagi, 2029 kayaknya bakal puncak tertingginya buat Bitcoin ya. Nah, itu kalian perlu dipantau siklus halving Bitcoin kan terjadi 4 tahun sekali. 2016 terjadinya 2017 tertingginya ya. Kemudian 2020 halving Bitcoin ketiga tertingginya 2021. Kemudian halving Bitcoin keempat 2024 tertingginya tahun kemarin ya 2025 Bitcoin di atas 124 ribuan dolar. Jadi ya biasanya satu tahun setelah halving Bitcoin mengalami puncak tertinggi sepanjang masa. Makanya dipantau siklus halving Bitcoin 4 tahun sekali itu ya. Dan di tahun ini memang tahunnya tahun koreksi untuk Bitcoin 2026, 2007 sambil menunggu ke halving Bitcoin selanjutnya dan tertinggi lagi kayaknya di tahun 2029 sih ya. Kita tunggu aja ya. Terus ada tanya bang, kira-kira pakai exchange luar apa yang enak untuk menahan beberapa aset kripto ya. Selain pakai exchange lokal seperti Dodex, Bittime, Trip, Peluang, Toko Kripto, Ajaib dan banyak banget beberapa exchange lokal yang bagus-bagus dan aman dan enak pakainya ya. Selain pack itu juga saya pakai exchange luar seperti Bitget. Menurut saya enak ya, kenapa trade-nya juga 0%, kemudian untuk store atau pemudanya itu bisa menggunakan peer to peer, jadi nggak pakai biaya ya, hampir dikatakan nggak pakai biaya karena nggak peer to peer langsung ya. Dan enaknya lagi, kalian klik aja di deskripsi video ini ada tulisannya Bitget. Nah di situ kalian bakal dapat kotak misteri senilai 20 USDT. Jika dirupiahkan tuh kurang lebih 350 ribu rupiah sampai dengan 400 ribu rupiah. Nah lumayan banget kan, apalagi masih kerasa lah momen lebarannya menuju di hari raya Idul Adha nanti akan datang ya. Dan kotak misteri itu didapat klaim, klik aja di deskripsi video. Selain itu juga mereka dapat iPhone 17 Pro Max ya yang diundi oleh Bitget, kemudian juga ada 6.200 USDT bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut. Tapi yang kotak misteri itu otomatis ya, klik aja di deskripsi video ini. Dan enak lagi di Bitget nggak ada namanya gangguan, nggak ada maintenance, tiba-tiba pemilihan dan sebagainya, enak dan lancar aja sih menurut saya pakai Bitget ini. Oke, seperti biasanya hari ini, saya akan memberikan informasi terbaru dan terlalu tentang perkembangan aset kripto. Tapi ingat tetap disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena pengendali keuangan adalah dirikan sendiri, karena bermain aset kripto itu sangat-sangat beresiko. Jadi tidak disarankan FOMO atau masuk ke dalam aset kripto karena memang sangat-sangat beresiko ya. Tidak boleh FOMO terhadap aset kripto karena memang sangat beresiko ya. Dan langsung saja ini dia tokennya. WikiChat. Nah, WikiChat ini, wah ini gila banget. Lagi naik daun banget ya. Meme token ini lagi naik daun banget. Kenapa? Ya, bayangkan, selama mereka berdiri dia udah naik di atas 12.464%. Bayangkan 12.000% ya. Jadi gila banget ya. Dan ini dia berdiri di tahun 2022 ya, dan kita lihat kemarin di tahun kemarin 2025 itu gila kencang banget kenaikan dari WikiChat, dan di saat momen lagi bearish ini dia malah lawan arus nih ya. Kalau misalnya lihat volume perdagangan mereka naik di atas 66,28%, lebih dari 686 juta dolar dengan market cap-nya di atas 73 juta, bahkan volume perdagangan 24 jamnya mengalahkan dari market cap mereka. Jadi benar-benar naiknya drastis banget, dan peringkat saat ini peringkat 264. Dan WikiChat itu sudah listing beberapa checks ya, termasuk ada di Gate.io, ada di Maxi Global, ada KeyCheck, Bitcan, ada juga bahkan di PancakeSwap ya. Kalau misalnya lihat di sini di media sosial mereka juga itu ada beberapa pembaruan menarik dari si WikiChat, dan dia itu lahir di jaringan Binance Smart Chain, dan follower mereka juga cukup lumayan, udah di atas hampir mendekati 50.000 follower ya dari WikiChat tersebut. Kalau kita lihat di sini, holder mereka cukup lumayan menarik banget, bahkan udah lebih dari 160.000 follower holder ya. Jadi hampir 160.000 holder, dan ini banyak banget holder mereka. Ternyata mereka sudah banyak holdernya. Bahkan ya kalau kita lihat ini adalah salah satu meme token yang cukup menarik dari Cat, dari Benuasa Kucing ya, karena holder mereka aja ini gila banget, hampir mendekati 160.000 ya. Kayaknya 160.000 sih ya, dalam beberapa hari lagi juga udah di atas 160.000. Ini kita lihat
dari WikiCat ini ya. Jadi memang ini adalah bernuansa meme coin yang kucing, tapi ya tetap harus waspada terhadap aset kripto tertentu karena nggak menjamin, apalagi ini meme coin, jadi sangat beresiko banget ya. Jadi tidak disarankan untuk masuk ke dalam aset kripto tertentu. Dan kita lihat di sini di white paper mereka juga, mereka sudah menjelaskan tentang beberapa WikiCat. Nah, ini di sini hanya sekedar meme coin. Kalau kita lihat di sini mereka ada token meme mereka ada 1000 triliun ya, atau 1 triliun lah ya, supply dari WKC ini. Jadi cukup lumayan banyak banget ya. Nah, kemudian di sini mereka ada sistem mekanisme pembakaran. Jadi ini menarik banget ya. Ini mungkin yang jarang dimiliki oleh beberapa meme coin ya. Jadi mereka ada mekanisme pembakaran, ada sekitar 30% atau 300 triliun token yang mana mereka bakar di wallet mereka. Jadi ini gila banget ya. Dan mereka juga ada sistem pembakaran otomatis ya, atau burn, sekitar 1% setiap transaksinya, baik pada saat pembelian ataupun penjualan. Dan ini semua transaksi itu ada biaya 1% itu untuk melakukan pembakaran. Jadi ada 1% pembakaran, pantas saja harganya cukup menarik. Dan mereka telah melakukan pembakaran di atas 124 triliun token atau lebih dari 12,4% selama transaksi tersebut ya. Jadi ini benar-benar menarik perhatian karena mereka ada sistem auto burn atau pembakaran secara otomatis ya. Selain mereka melakukan pembakaran di atas 30% dari total supply keseluruhan dari WikiCat tersebut ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingatnya semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena pendali keuangan adalah kalian sendiri. Selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi, apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.